Saya mempunyai tips yang masuk akal bagaimana caranya agar Indonesia bisa kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Makanya tonton videonya sampai selesai. Halo, apa kabar semuanya? Masih bulan Ramadan dan ada berita duka bahwa Indonesia gagal, ditolak, dicabut, removes bahasa sananya dari tuan rumah Piala Dunia U20. Alasannya karena ada penolakan terhadap Israel, diskriminasi. Langsung saja, tidak usah pakai basa-basi. Begini cara yang masuk akal bagaimana kemungkinan Indonesia bisa menjadi tuan rumah kembali. Kemarin tuh Pak Erik, Ketua PSSI kan sudah menemui Gianni Infantino. Nah, ternyata gagal. Nah, sekarang menemui Tuan Gianni lagi, Ketua FIFA itu. Tetapi yang menemui Pak Erik sama yang menolak itu. Wayan Koster, Gubernur Bali, sama Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, sama orang-orang PKS. Jadi mereka di Indonesia minta maaf dulu secara terbuka, alasannya pokoknya benar-benar minta maaf, tidak menyadari kalau efeknya begitu besar, sangat menyesal, didokumentasi. Kemudian mereka suruh datang ke sana menemui Ketua FIFA Gianni itu, dia minta maaf dan meyakinkan Tuan Gianni bahwa yang menolak itu hanya sebagian kecil saja. Ini bisa divariasi bahwa orang Bali itu kebanyakan tidak menolak. Ya Pak Koster itu saja yang menolak. Jadi meyakinkan bahwa situasi Indonesia tidak seperti itu. Situasinya itu hanya beberapa orang, ya hanya orang itu tok. Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar, Gubernur Bali Wayan Koster sama orang PKS. Yang lainnya tidak temui. Itu caranya, tuh yakinkan ya, kan bayar dewi kesananya, biar pakai biaya sendiri gubernur itu sama orang PKS. Kemudian yang kedua, temui negara-negara calon pengganti. Negara calon penggantinya itu adalah Argentina, kemudian Qatar, dan satunya lagi mana? Peru ya. Nah, negara-negara itu disuruh kita datangi ya. Kali ini yang datang kalau perlu sama Pak Presiden, jajaran menteri ya, kita melobi, merayu negara-negara itu, bukan memaksa ya, supaya negara-negara itu menolak, mengundurkan diri jadi tuan rumah. Mereka kan kandidatnya Argentina, Qatar, dan Peru demi Indonesia. Karena alasannya itu memang tidak masuk akal, anggap saja salah paham. Yang menolak kan faktanya memang sedikit, tidak banyak itu ya. Ketiga, menemui Israel. Nah, masih pemerintah, kalau perlu Pak Presiden, Ketua PSSI, pemerintah Israel atau PSSI-nya Israel sana, pemerintahnya lah ya, pokoknya yang terlibat dengan sepak bola, untuk minta bantuan Israel agar ngomong pada Ketua FIFA Gianni itu bahwa Israel tidak apa-apa, tidak tersinggung, tidak apa-apa, ada penolakan sedikit di Indonesia. Oh, ini nggak ngawur, karena Palestina itu nggak menolak, nggak apa-apa. Jadi Palestina, Israelnya nggak sakit hati. Jadi kita harus meyakinkan bahwa kita tidak menolak Israel dan Israelnya bilang nggak apa-apa. Gitu. Yang terakhir, cari tokoh sepak bola yang terkenal, yang kira-kira berpengaruh. Masa orang satu Indonesia sama kenalannya Pak Erik itu kan kenalannya orang luar negeri sana, pengusaha, pernah punya Inter Milan dan seterusnya. Nah, itu cari orang sesepuh sepak bola level dunia untuk melobi lagi, memastikan bahwa Indonesia itu siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, memastikan pada Gianni Infantino, Ketua FIFA itu, bahwa pelajaran ini, kejadian ini sudah menjadikan pelajaran yang luar biasa. Indonesia bukan negara yang diskriminasi, bukan.
itu hanya suara beberapa kelompok yang suaranya dibesar-besarkan. Pasti Indonesia tidak macam-macam lagi dengan kejadian ini. Kalau perlu ada syarat-syarat tambahannya. Begitu. Nah, coba cara itu. Yang terakhir, berdoa dan menghubungi orang-orang sakti. Bagaimana caranya supaya Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Itu tadi saran yang menurut saya masuk akal. Jalankan saja dulu, nanti dilihat hasilnya. Jangan langsung menyerah seperti ini. Sampai berjumpa lagi.